Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika dari kelompok 7. Dari sini akan menjelaskan elastomer. Elastomer adalah bahan fleksibel dengan beragam aplikasi. Elastomer dikenal juga sebagai karet, merupakan material polimer yang memiliki sifat elastis tinggi. Kemungkinan mereka juga kembali ke bentuk asal setelah mengalami deformasi. Definisi dan karakteristik dari elastomer. Definisi elastomer material polimer memiliki sifat elastis tinggi, yang berarti mereka dapat kembali ke bentuk asalnya setelah diregangkan atau kompresif. Karakteristik: memiliki karakter unik seperti kekuatan tarik tinggi, ketahanan terhadap abrasi, dan kemampuan untuk menyerap getaran. Struktur: molekul elastomer terdiri dari rantai polimer yang panjang dan fleksibel saling terhubung, kemungkinan material untuk meregang kembali ke bentuk asalnya. Jenis-jenis elastomer. Jenis-jenis elastomer itu ada karet alam, karet sintetis, elastomer, dan termoplastik. Aplikasi elastomer dalam kehidupan sehari-hari ada bahan karet, pakaian dan sepatu, peralatan rumah tangga. Proses pembuatan elastomer. Polimerisasi. Proses pembuatan elastomer dimulai dengan polimerisasi monomer untuk membentuk rantai polimer panjang. Vulkanis. Vulkanis adalah proses penting dalam pembuatan karet yang dimana elastomer dipanaskan dengan belerang untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Yang ketiga ada pembentukan. Setelah proses vulkanis, elastomer dibentuk menjadi berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan aplikasi. Sifat-sifat fisik dari kimia elastomer. Ada elastisitas, kekuatan tarik, ketahanan abrasi, dan ketahanan kimia. Keunggulan dan keterbatasan penggunaan elastomer. Keunggulan: 1. Elastomer menawarkan fleksibilitas, ketahanan, dan kemampuan menyerap getaran yang baik. Keterbatasan: elastomer dapat rentan terhadap degradasi akibat panas, sinar UV, dan beberapa bahan kimia. Aplikasi spesifikasi: sifat-sifat unik elastomer, kemungkinan mereka digunakan dalam berbagai aplikasi seperti ban, kendaraan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Pengembangan teknik dalam teknologi elastomer. Ada nanoteknologi, ada biomimikri, dan material cerdas. Tantangan dan peluang industri elastomer di Indonesia. Ada tantangan, ada peluang, dan ada pengembangan. Kesehatan fisik dan mekanik. Ukuran ban. Ukuran diameter ban yang sesuai dengan pelek biasanya dinyatakan dalam inci. Lebar tapak ban yang bersentuhan langsung dengan jalan. Itu ada aspek rasio profil ban. Perbandingan tinggi, dingin, ban terhadap lebar dinyatakan dalam persentase. Ada jenis tapak, ada simetris, pola yang sama di kedua sisi ban cocok untuk jalan normal. Terus ada asimetris, pola berbeda di sisi dalam dan luar, memberikan keseimbangan dalam cengkeraman dan performa. Direksional, bentuk V untuk pembuangan air yang relatif ideal untuk kondisi basah. Material ban terbuat dari campuran karet, serat, dan logam untuk kekuatan dan daya tahan. Komposisi material mempengaruhi fleksibilitas, traksi, dan umur pakai ban. Konstruksi ban radial. Konstruksi modern dengan lapisan kawat baja radial untuk digunakan karena stabilitas. Bias ply, lapisan yang melintang diagonal, lebih fleksibilitas tetapi kurang stabil pada kecepatan tinggi. Indeks beban dan kecepatan. Indeks beban menunjukkan kapasitas maksimum beban yang dapat ditanggung oleh ban. Indeks kecepatan menunjukkan kecepatan maksimum yang tepat aman untuk ban.
Daya cengkram. Daya cengkram ban dipengaruhi oleh pola tapak, jenis karet, dan kondisi jalan. Untuk ban basah dan ban kering memiliki karakteristik yang berbeda. Tingkat keausan menunjukkan daya tahan ban terhadap keausan ban untuk menjadi angka treadworthy tinggi cenderung lebih tahan lama. Nyamanan dan kebisingan. Ban dirancang untuk meminimalkan getaran dan suara yang ditimbulkan saat berkendara, bergantung pada pola tapak dan materialnya. Tekanan angin yang dapat menjaga performa ban, mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi keausan. Fungsi khusus ada all-season untuk berbagai kondisi cuaca, winter, cengkeraman ekstra di salju atau es, off-road, tapak lebih lebar dan kasar untuk medan berat, dan run flat tetap bisa digunakan meski tekanan udara habis. Jenis material yaitu ada elastomer dengan getah karet. Proses pembuatan ban dari getah karet. Yang pertama ada pemilihan bahan mentah. Langkah pertama dalam pembuatan ban adalah memiliki bahan mentah yang berkualitas. Ban sehari-hari kan digunakan terbuat dari campuran berbagai jenis bahan termasuk karet alam, karet sintetis, baja, dan bahan tekstil, dan bahan kimia. Karet alam misalnya beberapa dari getah pohon karet yang tumbuh di daerah tropis. Karet sintetis di sisi lain dibuat melalui proses kimia menggunakan polimer sintetis. Baja digunakan sebagai komponen struktural ban dalam seperti seat belt, bed, dan casing pada ban radial. Sedangkan bahan tekstil seperti benang digunakan untuk karkas pada ban bias. Pembuatan lembaran karet. Proses ini menggunakan mesin Venturi mixture yang terdiri dari beberapa rol putaran dengan kecepatan yang sama. Bahan karet yang telah diolah termaksud polimer karet sintetis, Taylor, dan plasticizer ditarik dan dibentuk menjadi lembaran tipis di antara dua rol. Pembuatan kabel. Selanjutnya pada proses cord manufacturing, di mana kawat baja atau benang dimasukkan ke dalam lapisan karet. Proses ini penting untuk memperkuat ban. Bahan karet diletakkan pada kawat atau benang dengan menggunakan proses calendering, di mana karet ditekan dan dibentuk dengan kawat. Calendering adalah mesin berat. Beberapa rol baja lapisan krom yang terbuat dari berlawanan arah. Proses pembuatan larangan. Proses selanjutnya adalah pembentukan ban, di mana semua komponen yang telah dibuat dipasang pada mesin yang menjamin kualitas dan efisiensi ban disusun di atas drum datar dalam dua tahap. Tahap awal melibatkan pemasangan inner liner di sekitar drum, kemudian melilitkan lapisan badan body fly pertama di atas, diikuti oleh body fly kedua. Selanjutnya cincin bed ditetapkan dan drum diisi dengan udara melalui kandung kemih dan kandung ujung drum. Proses kelima adalah proses curing dan vulkanisasi. Curing ban adalah langkah dalam proses pembuatan ban, di mana ban yang telah diformulasikan tersebut juga sebagai green try dicetak dan diproses dengan suhu tinggi serta tekanan yang tinggi untuk mengokohkan dan memperkuat struktur ban. Proses curing ini dilakukan menggunakan mesin curing press. Ini menerapkan tekanan tinggi pada ban sambil menggunakan papan panas mempercepat ikatan molekul karet. Perlu dicatat bahwa istilah curing dan vulkanisasi sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada proses pembuatan dan bahan menggunakan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Namun secara teknis, vulkanisasi lebih khusus mengacu pada proses pembuatan ban yang melibatkan suhu tinggi dan tekanan tinggi untuk menggunakan tekanan yang sudah memiliki bentuk sesuai dengan desain ban yang diinginkan.
Proses keenam adalah pengendalian kualitas. Langkah terakhir dalam pembuatan ban adalah kontrol dan kualitas, di mana ban diperiksa untuk memastikan kualitas sebelum akhirnya dipasarkan. Demikian gambaran langkah tentang proses pembuatan ban dari awal hingga siap digunakan. Kesimpulan, elastomer merupakan material penting dengan beragam aplikasi. Perkembangan teknologi dan industri elastomer di Indonesia memiliki potensi untuk perkembangan pesat. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.